lumayan. Karena masukan ini kan ini ada yang biasa kayaknya kalau karena liburnya ya udah biaya lebih pada banyaknya pakai baju merah sama putih. Jadi jalan-jalan juga boleh jalan-jalan jalan bersama yang ada beberapa sekolah harus masuknya ke pelajaran. Yang punya pasti akan itu manusia lebih personal. Tapi kita jangan lupakan bahwa 17 Agustus itu adalah kemerdekaan kita yang harus kita rayakan juga. Merdeka. Pada hari ini kita membahas tentang Injil Lukas. Dengan kemerdekaan ini kita membahas tentang Injil Lukas. Di mana Injil Lukas pasti tidak terlalu jauh atau pastinya akan membahas tentang kisah Yesus Kristus. Dia ada di dunia, Tuhan kita pun sebagai manusia. Dan di mana di pasal 11 ini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan doa bagi murid-muridnya. Dan di mana kita tahu bahwa ini adalah doa Bapa kami. Tapi pas yang pertama ketika kita membaca pasal 11 ini, doa Bapa kami cuma sampai dalam pencobaan, tidak diteruskan, tidak sama dengan Matius yang panjang. Penjelasannya adalah tergantung konteks sosial yang dibutuhkan ketika Injil Lukas dibuat. Berbeda dengan Injil Matius tentu saja, mereka mempunyai kondisi sosial masing-masing. Kalau Injil Lukas lebih kepada orang-orang miskin dan orang yang menderita. Makanya di sini sampai dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sedangkan Injil Matius karena latar belakangnya itu dibuat kepada kesetaraan teologinya, ya di mana banyak yang permasalahan bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kesengsaraan, tapi juga banyak perbedaan agama, banyak juga pandangan-pandangan yang begitu banyak. Makanya dijelaskan seperti yang tidak salah bahwa Injil Matius itu adalah di kota Antioquia. Yang dimana kota itu adalah salah satu tiga kota besar pada saat zaman itu. Yang dimana kota besar pasti hubungannya banyak. Entah itu dari sisi orang kaya, dari sisi orang miskin. Walaupun di Injil Lukas dan Matius itu sangat memperhatikan bahwa orang-orang itu juga harus dilihat. Namun Lukas lebih spesifik lagi kepada orang yang miskin dan menderita sakit, yang kelaparan, kehausan. Makanya doa kami tidak sampai habis, tetapi makna di dalam itu sama. Itu apa? Yesus yang mengajarkan doa yang paling sempurna kepada Tuhan. Makanya pertama yang dituliskan di dalam ayat yang kedua harus diawali dengan Bapa, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Itu artinya di mana Tuhan dekat dengan kita. Yang pada saat itu di mana kalau mereka berdoa mereka harus membuat kurban, memberikan kurban yang baik. Tetapi murid-muridnya melihat bahwa murid-murid Yohanes itu bisa belajar berdoa, tapi Yesus tidak bisa. Maka mereka ingin kalau Yesus sudah mengajar mereka cara berdoa bagaimana sih? Bukan karena mereka tidak tahu berbicara kepada Tuhan, bukan karena mereka tidak tahu berdoa, tetapi mereka tidak tahu awal berdoa itu seperti apa caranya. Karena mereka terbiasa dengan tradisi kurban untuk bisa sampai kepada Tuhan. Jadi itu ada manusia kurban dan Tuhan, ada kesenjangan di antara manusia dan Tuhan pada saat itu. Namun ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, segala kesenjangan itu hilang. Makanya diawali dengan Bapa di surga kami datanglah kerajaan kita datanglah di mana Tuhan dan manusia itu tidak ada lagi kesenjangan. Hanya di orang Kristen bilang bahwa doa adalah nafas hidup. Kalau tidak berdoa berarti tidak bernafas. Sampai kita menyawa dan kita sudah bernafas. Bapak
yang dilihat dari Lukas melihat bahwa kita orang miskin dan juga orang kita juga berbaik dalam diri kita. Kan sesuatu yang berbeda tidak baik. Karena susah sih cuma tahu kan makanan kalau terlalu berlebihan juga kurang. Bahkan makanan harga itu sebelum berlebihan itu tidak bagi kamu bisa saja kamu bisa mengaku dari akhirnya tidak jadi berkah. Lalu yang ketiga, ketika bersuatu kita mengajarkan bagaimana kita meminta pengampunan dosa, tidak lupa akan hal itu. Itu 3 step yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau saya diajarkan sama ibu saya, bapak saya, pertama berterima kasih, meminta maaf. Terima kasih, meminta, langsung mendoakan siapapun yang di dalam hati saya saat itu dari itu baru baru kami itu terletak di dalam saya. Ternyata ketika saya melihat dalam doa bapak itu nanti sama tahap-tahap dan bahkan di dalam kuliah saya bertemu beberapa pendeta, agama, guru-guru, dosen-dosen. Kita kalau kamu sudah tidak berdoa apa, sudah di dalam keadaan berdoa saja doa. Karena doa itu sudah mencapai segalanya. Karena bukan hanya ketika dikaya bukan hanya meminta ampun, tapi juga kita meminta bahwa kita dijauhkan dari segala macam pencobaan yang tidak kita ada. Semua itu sudah ditata oleh Tuhan dan Allah sendiri. Jadi saya bingung kepada orang Kristen kalau sudah dibilang kalau berdoa dong, aduh maaf pendeta saya tidak bisa, aduh maaf pendeta saya mampu, aduh maaf pendeta. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kita. Kalau memang sudah tidak tahu apa atau bagaimana, Tuhan berdoa makan. Ketika lagi makan, saya tidak tahu mungkin sudah doa makan saja, tidak apa-apa. Karena di dalam sudah ada di situ. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sedih, ataupun ketika kita sedang bergembira, tidak tahu berdoa apa karena sudah terlalu banyaknya dalam pikiran. Doa makan tidak apa-apa. Walaupun di luar sana ada beberapa tidak mengetahui, mereka tertawa, mereka juga bingung. Ini adalah pada sempurna. Bagi orang Kristen, jangan malu, jangan takut. Jadi ketika keluar dari kapal ini, nanti kita berdoa harus mau. Kalau udah bingung, pakai doa apa-apa. Tidak apa-apa, karena ini doanya langsung Tuhan. Makanya di beberapa gereja ketika sudah berdoa siapa, selalu pendeta atau majelis yang sudah dihabiskan, misalnya kita sebentar, selalu diganti dengan doa Bapa. Doa sudah sepanjang waktu adalah doa dari awal sampai akhir dengan doa Bapa. Dia kenapa istimewanya di bawah Bapa? Kamu dimanapun kita berdoa, dimanapun kami kita berdoa, kita berdoa harus diakhiri dengan doa Bapa. Gereja sadar, sinode sadar bahwa doa kami berdoa kami. Lalu saya juga heran kepada orang Kristen yang sudah mulai merasa lemah kalau mereka doa saya sudah mulai hampa. Saya sudah mulai berusaha berdoa. Lalu saya tanya kenapa? Karena pertama doa saya tidak pernah didengar pendeta. Lalu kedua, saya sudah. Tapi kamu bisa menonton ibadah doa. Kenapa pendeta? Lalu kenapa doa bisa diusaha? Jangan cuma karena kita diajar bahwa kita mengikuti, jangan cuma karena kita diminta bahwa kita lakukan. Tapi kita sudah sampai sebenarnya apa? Ibadah dari dalam hati di rumah.
peace. Banyak yang selalu bikin itu biar bisa jadi hal. Cuma mau menyebarkan dari buat peace, tapi kamu menyebarkan adalah padahal Prabowo iya tapi dengan syarat apa? Daripada kebaikan dua. Jadi walaupun kita peka dalam hidup kita, permasalahan kita, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita. Kalau kita sebagai orang Kristen bisa berdoa, nama suci orang Kristen sebagai orang Kristen yang bisa kayak mana kepentingan hidup bisa ikutlah semua yang mesti diadakan di RT, gereja, di sektor, bukan sebagai sebuah kita terpaksa, tapi memang ini mengayakan kebenaran Indonesia. Sama juga berbuat mereka sebenarnya terpaksa untuk berbuat, tetapi memang iman dalam keseimbangan. Tidak bisa kita dengan Tuhan. Jadi saya harapkan ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan pada hari ini dan juga merasakan euforia 17 Agustus pada hari ini, tersadar kembali dan kembali bahwa kita adalah orang Kristen, tapi kita juga tidak lepas dari KTP kita adalah warga negara Indonesia. Makanya di dalam tata ibadah kita pada hari ini kita akan tetap menyebut kemerdekaan. Tidak akan melewatkan euforia ini. Karena gereja sadar, gereja juga tidak akan negara Indonesia. Yang mana punya kewajiban untuk merayakan. Jadi janganlah dengan jutaan. Apalagi kita orang Kristen ini terkenal dengan bersekutu bersama-sama, bersupply bersama-sama dari kesehatan. Biar yang tidak berbeda Kristen berbeda sama kita bisa supply sama-sama, bukan karena kesendirian, bukan karena kita hancur, bukan karena Kristen berdiri sendiri, tapi kita bersekutu dengan yang lain, satu dengan lainnya. Bagaimana orang yang berbeda dengan bisa bersama-sama untuk bisa bangkit bersama melawan kerukunan sebagai orang Kristen. Kita juga sudah bersama masa ini, jadi kita cuma perlu melawan era globalisasi, era komunikasi, di mana informasi dapat dengan mudah yang akhirnya gampang untuk membuat kita tergoyahkan. Tidak perlu adanya kontak fisik. Walaupun berbeda hubungan dengan dulu sama sekarang, tapi bukan berarti kita meremehkan. Segala situasinya sampai akhirnya kita menjadi akhir dengan kewajiban kita. Bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi sebagai negara Indonesia. Jadi saya berterima kasih sekali kepada orang-orang Kristen pada saat ini yang tetap menjalankan kewajiban sebagai negara Indonesia. Walaupun tidak mengikuti upacara tadi yang kita coba memakai baju merah yang ada di tahu, jadi baju merah kita hanya memakai kondisi pakaian menjalankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita harus terus berdoa. Kita tidak perlu berubah untuk bisa sampai kepada Tuhan. Bisa kapan saja, di mana saja Tuhan bisa menjadi nabi, bisa menjadi tabib ketika kita sakit, bisa menjadi seorang bapak ketika kita meminta perlindungan, dan bisa menjadi siapa saja ketika kita berdoa dalam situasi kemasan ini. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan hukum, etika, norma yang sudah ada di Indonesia. Dan kita harapkan bahwa setiap kebijakan yang pemerintah buat itu adalah yang terbaik saja bagi warga negara Indonesia. Kekecewaan kita kepada pemerintah bukan berarti kita kecewa kepada negara. Kita tetap warga negara Indonesia, rayakanlah hari ulang tahun negara kita dengan penuh sukacita sebagai orang Kristen. Jadi jangan lupa berdoa kepada doa juga kepada negara kita yang sudah masuk di dalam tahun 80 ya, yang tidak gampang sampai mencapai
berkembang, tetapi kita bisa merasakan sedikit positif dari kemajuan sedikit demi sedikit Indonesia sampai saat ini ada MRT, ada juga bangunan di luar bisa masuk ke dalam masyarakat, ataupun pelayanan yang sudah mulai sedikit kita rasakan mulai berubah. Zaman pergantian pemerintahan, kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita dan kita bisa merasakan sukacita di dalam